Halo, kembali lagi. Saya ajak Anda untuk berbincang dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky kemarin malam PKS ya itu sudah memutuskan lewat Majelis Suronya, musyawarah Majelis Suronya untuk memutuskan menerima pencawapresan Caimin. Ya, artinya ini resmi menjadi pasangan pertama yang didukung oleh tiga partai, PKS, Nasdem dan juga PKB. Jadi pasangan Anies dan Caimin. Dan saya kira dengan pasangan ini disepakati oleh PKS, peluang dari katakanlah Demokrat atau kelompok lain yang ingin membentuk poros keempat ini semakin berat dong, Bung Rocky. Saya kira itu fakta politiknya begitu, bahwa sebut aja mungkin PKS masuk dalam semacam pragmatisme dan sebagai partai yang berupaya untuk bertahan di dalam peta politik Indonesia, PKS harus menentukan, karena makin lama buying time itu justru berbahaya tuh. Tetapi dari sisi Demokrat, itu soalnya lain lagi. Demokrat kelihatannya nggak mau lagi masuk dalam pragmatisme, artinya balik pada Anies Caimin. Tetapi ada pragmatisme lain, yaitu pindah ke Prabowo atau pindah ke PDIP itu. Ini justru yang akan menimbulkan semacam analisis, apakah betul Demokrat tegak lurus dengan prinsip tidak akan mendukung Presiden Jokowi dan menganggap bahwa dia sendiri harus tumbuh sebagai oposisi in optima forma dalam bentuk apapun. Nah, bergabung dengan Prabowo tidak mungkin jadi oposisi, bergabung dengan Mega juga tidak mungkin jadi oposisi. Nah, kalau kita hitung misalnya, masih ada nggak celah Demokrat membentuk koalisi keempat? Mungkin aja masih ada, tapi tidak mungkin lagi dengan PKS. Masih ada ya P3, masih ada, tapi P3 menunggu wait and see, PBB itu ada di Gerindra segala macam. Tapi kita mesti lihat bagaimana Demokrat itu mensiasati politik tanpa tergelincir dalam prinsip-prinsip pragmatisme. Itu yang akan diujikan orang. Kalau Demokrat akhirnya pergi pada Prabowo, lah dianggap kenapa nggak dengan Anies saja? Itu kan juga satu cara untuk menyatakan, artinya Demokrat juga membatalkan ide perubahan, karena Pak Prabowo idenya bukan perubahan tapi continuity, sustainability, itu sustainable, mensustain paradigma pembangunan Pak Jokowi. Kalau di Anies tetap perubahan, tetapi Caimin juga udah katakan bahwa dia akan teruskan bahkan semua proyek Jokowi. Jadi bagi Demokrat memilih di antara dua ini, antara balik pada Anies atau bergabung dengan Prabowo, secara etis tidak ada dasarnya lagi sebetulnya. Nah, pilihan etis berikutnya juga bermasalah, karena jelas-jelas yang tersedia adalah PDIP yang sebetulnya secara kimia justru lebih dekat dengan Jokowi. Kalau Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu dekatnya sangat teknis, sangat politis. Tetapi kedekatan Jokowi dengan Ibu Mega itu tetap historis dan ideologis. Nah, di situ saya kira kesulitan Demokrat. Tapi kita tidak ingin intervensi, kita anggap bahwa Demokrat punya hak untuk memilih. Tetapi kita ingatkan bahwa sikap etis Demokrat justru akan dipertanyakan kalau bergabung lagi dengan sinyal-sinyal yang menunjukkan bahwa Demokrat akhirnya memilih jalan pragmatis juga dong. Itu dilemanya yang harus diterangkan oleh teman-teman Demokrat. Ya, ini memang sungguh dilematis, dan seperti ya kan kalau sekarang ini kita selalu sebutkan, ini kan lagi-lagi karena persoalan presidensial threshold 20% itu yang tidak memungkinkan mereka untuk punya kemewahan membentuk apa yang mereka bayangkan sebagai perubahan itu kan. Karena kalau kita ngomong yang perubahan, atau katakanlah kita kelompok yang menyebutnya yang oposisi, itu kan sekarang itu tinggal PKS dan Demokrat kan pilihan yang tersedia itu. Dan kalau mereka berdua bergabung pun juga tidak cukup untuk membentuk poros sendiri karena presidensial threshold 20% gitu. Sementara sekarang realitasnya PKS kan sudah bergabung dengan Nasdem dan PKB yang juga bagian dari pemerintahnya Pak Jokowi. Tapi kan kalau kemudian katakanlah dia konsisten dengan soal perubahan, bagaimanapun itu kalau dia kemudian kembali ke Anies, kan lumayan itu masih warna perubahannya itu masih kental gitu. Ada PKS, ada Demokrat, dan ada faktor Anies sebagai calon presidennya gitu. Sementara kalau pada tempat lain kan ada Prabowo di situ, ada Golkar dan PAN di sana, sementara ada PDIP dan P3 dan Ganjar seperti yang disebut, dia bukan jelas ya, bukan unsur perubahan. Pak Prabowo meskipun dia menyatakan Pak Jokowi itu gurunya sekarang gitu dilanjutkan, kita menganggap itu sebenarnya memang ada kalkulasi politik saja gitu. Itu intinya tuh. Masyarakat sipil sebetulnya yang ingin perubahan menganggap
ya udahlah itu damai kembalilah, dan mungkin Pak SBY juga punya pikiran semacam itu. Tetapi faktor Aniesnya yang mesti lebih menentukan kan. Kalau Anies datang dalam keadaan yang sekarang ketegangannya udah hilang, lalu Anies datang pada Pak SBY, lakukan konferensi pers, bahkan sebelum datang bilang aja bahwa kami ingin ke Demokrat dan kami merasa bersalah atau merasa kurang lengkap kalau Demokrat tidak bersama kami. Jadi kalau dianggap Pak SBY mutung, saya kira SBY tidak mutung. Memang ada sikap mutung di situ. Tetapi memang poinnya ada, yaitu terus-menerus Demokrat menganggap bahwa yang dipinang pertama adalah AHY. Kan itu intinya kan. Jadi ini ghosting-ghosting semacam ini juga menimbulkan bagi elit Demokrat mungkin menganggap itu biasalah, ghosting kan bisa dibalas dengan ghosting juga. Tapi ada die hard kader-kader Demokrat yang dari awal memang menginginkan AHY, dan kebetulan keinginan itu dibaca dengan baik oleh Anies. Jadi ini persoalan vendetta politik ini mesti dihilangkan dulu. Bagi Pak SBY, saya kira Pak SBY juga tahu cara bermain politik untuk sedikit siksa, tapi kemudian balik pada sesuatu yang dianggap penting, yaitu menumbuhkan oposisi, menumbuhkan perubahan, menumbuhkan perbaikan. Itu tetap buat saya juga orang yang menganggap ya memang ada sedikit ethical fraud di situ, ada sedikit penyimpangan atau kejahatan etis yang dilakukan oleh Anies. Tetapi kalau Anies bisa buka itu dan tidak saling menyalahkan, orang akan anggap Anies berlega hati untuk mengatakan memang saya meminang di awal, tapi kemudian ada faktor-faktor lain, tapi saya tidak pernah membatalkan cinta pertama saya pada AHY. Kan itu bisa dipoles sebetulnya sebelum kalimat-kalimat sinis keluar dari para pengamat kan. Jadi tetap buat saya juga bagus kalau ini masih ada waktu, kalau realignment itu menghasilkan kepekaan etis pada Anies untuk mengakui bahwa memang ada semacam kesalahan, dan kelegaan etis juga dari Demokrat untuk mengatakan bahwa oke, udah ada pengakuan, maka kita teruskan perahu ini tiba di tujuan. Walaupun perahu itu tidak lagi diwakil nahkodahib oleh AHY. Tapi bagi AHY, saya kira juga ada AHY udah cukup matang untuk melihat bahwa nggak ada soal, dan saya bisa jadi penentu kemenangan dari pasangan Anies dan Caimin misalnya tuh. Jadi soal-soal itu kan bisa dinegokan, tetapi sekali lagi mesti datang dari Anies, bukan datang dari SBY, karena SBY udah final mengatakan bahwa itu adalah pengkhianatan tuh. Nah, untuk merevisi pengkhianatan itu mestinya batin SBY ditenangkan dulu, atau batin Demokrat terutama kader-kadernya, dengan semacam pengakuan Anies bahwa ada semacam kejahatan etis di situ. Itu yang akan membuka pertemuan berikutnya, dan sangat mungkin terjadi lagi perdamaian. Lalu Pak SBY bilang oke, demi bangsa dan demi cita-cita perubahan, maka Demokrat bukan merelakan tapi memahami bahwa Anies akhirnya harus dipasangkan dengan Caimin. Selesai problem, dan itu artinya pesta pora lagi, pesta pora baru maksudnya, karena nanti bukan pesta perkawinan, tapi ini pesta rujuk di antara mereka yang gagal menikah tuh. Dan persahabatan politik ini yang kita perlukan untuk mendorong masyarakat sipil percaya bahwa perubahan harus terjadi. Ya. Saya kira kalau itu dilakukan oleh Anies, jadi tergantung kebesaran hati dari Anies, kebesaran hati dan juga kerendahan hati juga ya, saya kira ya, sekaligus di situ ya. Itu petanya akan berubah ya, peta politik Indonesia itu akan sangat menarik ya kalau Demokrat kembali ke situ gitu. Kalau itu dilakukan Anies, nah itu baru kita tahu bahwa ini akan menyebabkan kubu PDIP itu berantakan, karena moral Anies itu diperlukan untuk memberi sinyal bahwa dia bukan pengkhianat, walaupun dia mesti akui bahwa surat cinta dia pertama itu pada AHY, kan itu dasarnya tuh. Jangan dengan saling membuka rahasia bahwa ini bukan itu yang dimaksud, itu kan cuma surat yang bisa berubah. Loh, enggak, buat Demokrat itu adalah pinangan. Dan mulai disindirkan bahwa memang ada ambisi AHY untuk memasangkan AHY itu tentu saja secara politis, tetapi SBY yang udah malang melintang dan paham bahwa siasat politik itu lebih penting daripada surat-surat semacam itu, juga bisa mengerti kalau tadi Anies yang lebih dahulu mengakui bahwa dia memang melakukan kesalahan, itu intinya. Tapi kalau Anies mengatakan oke, atau tim Anies enggak, itu bukan kesalahan, itu taktik. Nah, orang akan berhitung taktiknya apa. Di dalam 2 jam itu berubah, itu artinya tekanan Surya Paloh. Surya Paloh mungkin berpikir bahwa nggak mungkin
Anies itu dengan AHY, karena profil SBY terlalu kuat, maka nanti di kabinet SBY akan ikut campur, lalu tersingkirlah Surya Paloh. Kan itu kalkulasi yang terlalu rendah kan sebetulnya. Tapi orang tetap melihat bahwa ide perubahan itu tetap ada di Demokrat, itu soalnya kan. Jadi bagian-bagian masyarakat yang betul-betul secara etis terganggu dengan peristiwa itu tetap akan bertumbuh pada kekuatan perubahan dan tidak melihat bahwa perubahan lewat Caimin itu adalah perubahan yang sesungguhnya tuh. Ini yang mesti dihilangkan, bahwa Caimin juga bisa dimasukkan dalam ide perubahan kalau ada Demokrat di situ. Jadi Caimin akan di melting pot kan di dalam ide perubahan Demokrat. Nah sekarang PKS masuk dalam koalisi Anies Caimin. Orang melihat PKS ada pragmatisme juga. Jadi akhirnya orang lihat yang betul-betul punya moral perubahan itu cuma Demokrat. Tetapi kalau Demokrat akhirnya masuk pada koalisi Prabowo atau pada PDIP, itu artinya orang lihat kalau begitu semua kalian itu adalah tukang tipu juga tuh. Dan tipu menipu itu disebabkan karena semua berebut 20% yang sudah dinyatakan berkali-kali oleh FNN. Jadi siapa yang bukan tukang tipu ya cuma FNN. Oke, makin menarik karena kita lihat kan sebenarnya PDIP sendiri juga sedang belingsatan untuk mencari siapa calon wakil presidennya. Jadi digoreng sana goreng sini, termasuk nama mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil gitu. Dan sekarang udah muncul statement dari Gerindra bahwa udah Ridwan Kamil selain bertemu dengan Ibu Megawati juga sudah bertemu dengan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo minta seperti halnya juga Golkar menyatakan bahwa sudah fokus saja ke Jawa Barat lagi, artinya dia akan maju lagi ke Jawa Barat. Kan sialnya saya kira itu kan karena Ridwan Kamil sekarang kan sudah memutuskan masuk menjadi kader Golkar. Jadi dia mau tidak mau harus tunduk pada keputusan Golkar, kecuali dia berani balelo dan dipecat juga gitu. Ya buat Golkar itu enak juga tuh, ada Ridwan Kamil di PDIP, ya. Ada Erlangga di Gerindra. Kan Golkar bisa bermain dua juga tuh. Ya. Tapi kita nggak hitung itu hitungan yang terlalu dangkal. Yang kita hitung sekarang adalah bisa nggak ide perubahan ini diteruskan. Masih bisa sebetulnya. Ya. Tapi ada problem Anies dengan Caimin. Ya Caimin, Anies kita tahu ditekan oleh Surya Paloh, dia bisa pulih kembali mentalnya kalau ajak lagi orang yang kukuh pada perubahan, yaitu SBY dan AHY. Ya. Caimin juga begitu. Caimin adalah 3/4 masih Jokowi. Tapi kalau ada Demokrat di situ, maka 3/4 Jokowinya, kira-kira begitu. Ini enaknya kalau itu dilakukan, artinya Demokrat balik lagi pada Anies dengan penyelesaian yang masuk akal dan sangat etis, maka saya bisa pastikan bahwa putaran kedua itu cuma Caimin versus Anies versus Prabowo tuh. Dan itu menguntungkan publik tuh. Karena kalau itu dilakukan, orang langsung lihat bahwa oke, perubahan tetap jalan, kendati minus malum ada revisi-revisi kecil, tambal sulum di mana-mana, tetapi ide perubahan tetap ada di dalam bendera Anies dan bendera AHY. Caimin sebetulnya adalah ya sobekan kecil aja lah. Ya. Posisinya saya kira 3/5 lah ada perubahan di situ, karena kita ada komposisinya Demokrat, PKS, Anies versus Nasdem dan PKB gitu ya. jadi 3/5. Yes. Nah, udah 3/5 itu udah bagus kan? Sudah mayoritas. Ya. Oke, selamat mencoba ya. Kita cuma memberikan saran saja ya, Bung Rocky ya. Oke, iya, betul. Di awal kita ngomongin ini, makanya nggak akan ribut-ribut seperti sekarang gitu ya, kalau ada 0% itu, gitu ya, Bung Rocky ya. Oke. Dan FNN bersedia menjadi pihak ketiga untuk mempertemukan kawan-kawan ini. Yes, oke, makin mantap itu. Yes. Oke. Sip.